kembali dalam ibadah keluarga. Saya berharap ibu bapak, anak-anak, oma opa, opung sekalian selalu berada di dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas pemeliharaan bagi kami setiap saat. Dan dalam ibadah keluarga pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menyertai kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami baca, dapat kami renungkan dan lakukan di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, opung, oma opa, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kita akan baca secara bersama-sama, saya di tempat ini dan ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus di rumah masing-masing. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jadi, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang senantiasa memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ibu bapak, saudara-saudara, opung, oma opa, anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam gereja ada banyak aliran atau denominasi yang kemudian membuat setiap aliran atau denominasi biasanya memiliki tafsir
penafsiran yang berbeda tentang firman Tuhan. Misalnya soal makanan, ada yang mengatakan ini boleh dimakan, tapi yang lainnya mengatakan ini tidak boleh, atau ini dilarang, yang lainnya mengatakan ini diperbolehkan. Inilah perbedaan yang ada di dalam gereja karena banyaknya aliran-aliran dan juga penafsiran yang berbeda tentang firman Tuhan. Penduduk Korintus memiliki tradisi penyembahan berhala, khususnya Dewi Aphrodite atau Venus, yang adalah Dewi cinta birahi atau Dewi kesuburan dan keberuntungan. Mereka percaya bahwa mempersembahkan korban dan memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala ini, maka mereka akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan dari berhala tersebut. Oleh karena itu, di kota Korintus atau jemaat Korintus ada masalah, yaitu apakah boleh makan daging yang sudah dipersembahkan oleh berhala. Karena seringkali jemaat di Korintus mendapat undangan dari orang yang masih menyembah berhala untuk ikut bersama-sama dalam perjamuan makan bersama. Dan biasanya daging yang diolah atau dimasak itu adalah daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Di pasar juga ada daging yang dijual yang sudah dipersembahkan oleh berhala. Dan oleh karena itu ada pertanyaan, boleh atau tidak bolehkah memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu? Nah, ada dua kelompok juga di dalam jemaat di Korintus, yaitu jemaat yang sudah kuat imannya, yang sudah lama menjadi Kristen, dan yang kedua adalah jemaat yang masih lemah imannya, yang baru menjadi Kristen atau Kristen baru. Paulus memberikan nasihat dan pandangannya bagi jemaat di Korintus yang sudah kuat imannya atau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Bagi mereka makan daging berhala tidak berarti apa-apa, karena mereka berpikir sesungguhnya tidak ada berhala, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain selain Allah yang esa, yaitu Allah Bapa dalam Yesus Kristus sebagai sumber hidup yang menghidupkan, dalam ayat 4 sampai ayat 6 dalam pembacaan kita sudah baca tadi. Itu kelompok yang pertama. Tetapi bagi kelompok yang kedua, yaitu orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus yang masih lemah imannya, makan daging berhala akan semakin melemahkan iman mereka dan membingungkan mereka. Karena dengan makan daging berhala berarti mereka yakin bahwa dewa atau dewi lah yang memberikan mereka kekuatan, yang memberikan mereka keberuntungan, yang memberikan mereka kebaikan, bukan Allah sumber kehidupan. Ayat 7 dan ayat 10. Oleh karena itu menurut Paulus, anggota jemaat Korintus yang sudah kuat imannya dan dianggap memiliki pengetahuan dan keyakinan bahwa apa yang dimakan tidak menjadi masalah, karena menganggap bahwa dia sudah menerima dan diterima dan diselamatkan Allah dalam kematian Kristus dan bukan karena makanan. Dalam ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun Rasul Paulus menasihatkan jangan menjadi sombong dengan pengetahuan dan keyakinan itu, ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Karena pandangan seperti itu bisa saja menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara seiman yang baru saja menjadi percaya atau menjadi Kristen baru, dan bisa membinasakan mereka di hadapan Allah sehingga membuat kita berdosa kepada Kristus, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Dan Rasul Paulus memberikan jalan keluar bagi
masalah ini, yaitu lebih bijak dan berhikmat jika kita tidak makan. Kalau makanan itu bisa menjadi batu sandungan bagi saudara seiman, ayatnya yang ke-13. Itu juga yang menjadi keyakinan Paulus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Itulah sikap iman yang disertai dengan kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Keluarga yang dikasihi Allah, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, oma, opa, dan opu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita boleh bersyukur karena kita memiliki iman yang kuat. Tapi iman yang kuat harus dilengkapi dengan kasih. Karena hanya dengan kasih iman kita semakin bertumbuh dan kuat, namun kita tidak menjadi sombong, dan sebaliknya akan meneguhkan iman saudara seiman kita dan menolong mereka untuk semakin dekat kepada Allah. Iman yang disertai kasih akan membuat kita sebagai orang yang bijak dan berhikmat dalam berpikir, berkata, dan bersikap. Menghadapi persoalan seperti ini, atas nama kasih kita mesti rela membatasi diri. Dan kebebasan kita ketika hidup bersama dengan orang-orang lain, terutama saudara-saudara yang masih lemah imannya. Jadi kita bisa membatasi diri dan kebebasan kita ketika kita hidup bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain. Inilah sikap hidup yang Kristiani. 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33 mengatakan seperti ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani ataupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ya, ini sikap yang benar sebagai orang Kristen. Lakukan segala hal untuk kemuliaan Allah dan demi keselamatan saudara seiman, termasuk ketika kita makan dan kita minum. Keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap benar sendiri dan sombong rohani dapat merusak persekutuan dan persaudaraan. Orang yang merasa lebih kuat imannya seharusnya makin mampu menyangkal diri, merendahkan hati, bukan semakin egois, tidak peduli dan meremehkan orang lain. Jangan karena kesombongan rohani kita menjadi batu sandungan bagi saudara seiman dan juga bagi saudara yang tidak seiman dengan kita. Kita berada di tengah-tengah perbedaan. Kita berada di tengah-tengah keanekaragaman. Karena itu nilai yang sangat penting kita lakukan, mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Kita buka surat Roma pasal 14 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain
tersandung. Marilah saudara-saudara yang kasih, dengan kasih kita memuliakan Allah dan membangun iman orang lain dan menjaga keutuhan persaudaraan di antara saudara seiman dan juga saudara tidak seiman. Marilah dengan hikmat Tuhan kita tetap membangun dan merawat keberagaman dengan tetap memperlihatkan identitas kita sebagai orang beriman kepada Kristus dan terus mempraktekkan kasih kepada setiap orang, kepada sesama manusia. Tuhan Yesus menolong kita, Dia yang akan memberkati kita untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus, seperti biasa dalam ibadah keluarga di rumah, ada kesempatan berdiskusi dengan anggota keluarga yang lain. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sikap Kristiani apa yang mesti dibangun dan dikembangkan di tengah-tengah perbedaan yang ada di dalam gereja dan aliran-aliran gereja? Yang kedua, sikap Kristiani apa yang mesti dibangun dan dikembangkan di tengah-tengah perbedaan keyakinan dalam masyarakat? Yang ketiga, ceritakan pengalaman saudara atau keluarga saudara dalam merawat kebersamaan di tengah-tengah lingkungan di mana ibu bapak saudara-saudara tinggal. Demikianlah ketiga pertanyaan untuk diskusi dalam ibadah keluarga pada saat ini. Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak saudara-saudara, oma opa opung dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Engkau juga telah memberikan kebenaran firman-Mu yang diberitakan pada saat ini, walaupun kami sering tidak sempurna untuk melakukannya. Oleh karena itu, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh melakukannya dengan penuh ketaatan. Kiranya kasih-Mu senantiasa melengkapi kami agar kami selalu rendah hati dan tetap hidup dalam kebersamaan dengan orang-orang yang lain, sehingga keberadaan kami senantiasa memuliakan Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah pada saat ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, lindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka ya Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan ketika jemaat-Mu sedang berada di dalam kesulitan. Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga dengan kerukunan dan damai sejahtera Allah. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka agar mereka senantiasa terpelihara di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.